Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya akan sampaikan berita daripada firman Allah yang kami ambil satu tema, yaitu dari ragu-ragu menjadi yakin. Saudara-saudara, di dalam hal ini supaya kita dapat memahami akan keberadaan daripada orang-orang percaya, sehingga kita mempunyai keyakinan yang teguh. Ayat bacaan saya akan sampaikan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara, Thomas, tokoh kita pada pemberitaan ini, adalah seorang dari Galilea, kampung asal daripada Thomas ini, yang juga disebut Didimus. Pekerjaannya adalah penjala ikan, sama seperti Andreas dan Petrus yang kemudian meninggalkan pekerjaannya karena menyambut panggilan Yesus mengemban tugas sebagai rasulnya. Saudara-saudara, kebenaran Allah menjadi dasar keyakinan yang teguh. Bagaimana kita memiliki keyakinan yang teguh? Kehidupan Thomas sebagai pelajaran yang hidup. Bagaimana kita dapat membangun iman yang teguh di hadapan Tuhan. Tentang Thomas ini, pertama, ia adalah seorang yang penuh inisiatif. Thomas dipanggil menjadi Rasul Yesus. Jadi deretan nama-nama murid-murid Yesus yang ke-12 itu, ada nama Thomas tercantum di sana di dalam Injil Matius 10 ayat yang ketiga. Di antaranya Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus. Saudara-saudara, pada saat ia tahu bahwa Yesus hendak pergi ke Betania, ia mengajak para rasul untuk pergi bersama Yesus ke sana. Nah, ini perjalanan daripada rombongan daripada Tuhan Yesus Kristus beserta dengan murid-muridnya, dan Thomas mengajak teman-teman yang lain di dalam Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara-saudara, Thomas ia mempunyai tipe, yaitu seorang yang suka bertanya. Ia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, "Di mana rumah Bapak itu berada?" Atau jalan ke sana itu
Dan bagaimana? Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini ungkapan daripada pertanyaan daripada Thomas kepada Tuhan Yesus Kristus yang menanyakan jalan untuk menuju kepada Bapa. Kemudian pertanyaan daripada Thomas ini sehingga menarik jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku." Nah, ini saudara-saudara, ungkapan-ungkapan daripada seorang Thomas yang penuh dengan inisiatif, ingin bertanya sesuatu kepada Yesus. Sehingga di dalam hal inilah akan membangkitkan bagaimana Thomas yang selalu ingin tahu hal-hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua, Thomas memperbaharui penyerahan diri. Setelah kematian Yesus, Thomas termasuk di antara beberapa rasul yang kembali ke Danau Galilea. Artinya, ia kembali menjadi seorang penjala ikan. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai rasul dan menjadi penjala ikan sama seperti Petrus dan teman-temannya yang lain. Dan di sini kita melihat bagaimana kondisi daripada murid-murid Tuhan yang mungkin mengalami kekecewaan tentang kematian daripada Yesus Kristus yang selama ini mereka ikuti. Namun kemudian ia memperbaharui penyerahan dirinya kepada Tuhan dan melanjutkan tugas panggilannya sebagai rasul. Nah, di sini kita melihat ungkapan-ungkapan daripada Thomas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia beserta dengan murid-murid yang lain atau para rasul, pada saat dia kembali menjadi seorang penjala ikan dan mendengar tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, kesemuanya ingin memperbaharui tentang penyerahan diri kepada Tuhan dan melanjutkan tugasnya panggilan sebagai rasul. Kemudian pokok berikut yaitu rasa ingin tahu dipenuhi oleh Tuhan, yaitu di dalam ayat 25 bacaan kita, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke dalam paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, saudara-saudara, hal inilah yang membuat yaitu Thomas yang mempunyai pikiran yang rasional dalam penampakannya. Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada 10 muridnya tanpa Thomas. Mereka berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Reaksi yang rasional daripada Thomas sehingga Thomas menginginkan fakta yang nyata tentang kebangkitan Yesus. Tuhan mengasihi orang yang rasional. 8 hari kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada para rasul termasuk Thomas. Kata Tuhan, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, ini hal yang diungkapkan oleh firman Allah. Di dalam hal ini, untuk kita melihat pribadi daripada Thomas, kalau kita melihat tentang Herodes. Herodes adalah seorang yang bermuka dua.
Ia sangat girang ketika melihat Yesus di dalam Lukas 23 ayat 8. Namun pada saat yang sama, ia menista dan mengolok-olok Yesus. Karena motivasi untuk berjumpa dengan Yesus penuh kemunafikan dan kepalsuan. Saya akan membawa kepada ayat yang dimaksud. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Di dalam ayat berikutnya, waktu yang sama, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Akan tetapi, Thomas, seorang yang antusias untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit, sang peragu ini pun mengalami pembaharuan batin dan inteleknya diarahkan kepadanya, dan kemudian mengalami pencerahan sehingga mengakui kedaulatan Tuhan atas manusia. Pengakuan Thomas tentang Tuhan mendasari pengakuan orang-orang percaya pada segala zaman. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan apa yang telah saya sampaikan. Dan kesimpulan daripada berita firman Tuhan ini adalah, pertama, dalam kehidupan Thomas, kita lihat bahwa Tuhan Yesus memperhatikan secara khusus terhadap semua kebutuhan anak-anaknya. Apa yang menjadi masalah bagi Thomas telah dipenuhinya. Dan kita memperhatikan hal berikut tentang kesimpulan daripada apa yang telah kami sampaikan ini. Tuhan juga mengasihi kita sebagaimana ia mengasihi Thomas. Ini pun kita melihat ia mau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketiga, jika kita ragu-ragu terhadap suatu yang mengganggu pikiran atau batin kita, sebenarnya itulah waktu yang terbaik bagi kita untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, ia pasti menolong kita. Puji Tuhan, berita daripada firman Allah saya sampaikan di sini, agar di dalam seluruh kehidupan kita mengiring kepada Tuhan. Tidak selamanya kita menjadi seorang Kristen yang penuh dengan keraguan-raguan terhadap Allah yang kita sembah, tetapi penuh dengan keyakinan iman bahwa Dialah Allah yang hidup, Allah yang memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita melangkah dengan penuh keyakinan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kami menutupnya, saya akan berdoa bagi saudara semua, pemirsa dimanapun berada, agar kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh kepada Tuhan, tetap percaya di dalam segala sesuatunya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami datang di dalam doa kami dengan mengarahkan pandangan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berita daripada firman Allah tentang satu pribadi, yaitu Thomas, yang berawal daripada keraguan-raguan tentang kebangkitan Yesus. Namun Tuhan Yesus Kristus mengasihi kepada Thomas yang memerlukan pencerahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan.
Dan Tuhan Yesus memenuhinya. Sehingga pribadi daripada Thomas ini yang penuh dengan inisiatif, yang rasional, membangun iman setiap orang-orang percaya. Kapanpun kami semua berada, agar kami tetap memiliki keyakinan yang sungguh terhadap Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang-orang yang membawa kehidupannya penuh dengan keraguan-raguan. Bahkan kadang-kadang di sisi lain memuliakan Tuhan, di sisi lain menjadi pencemooh. Namun kami mau belajar melalui kehidupan Thomas, satu pribadi yang penuh dengan keyakinan pada saat menerima sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupannya sebagai jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan memberkatinya. Agar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Dan yang mengalami masalah-masalah yang belum terselesaikan, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan kekuatan untuk menanggungnya. Demikian juga apabila ada saudara-saudara kami yang mengalami sakit di dalam tubuh jasmaninya. Kami percaya kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, saat ini juga memberikan jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Terima kasih Bapa di dalam surga, agar kehidupan kami di hari mendatang tetap terpelihara dalam pimpinan Tuhan, dan kami senantiasa mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami senantiasa bernaung di dalam perlindungan Tuhan, dan Engkau menyertai kami semua, supaya pengharapan, iman, dan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengalaskan semua doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.